Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa innamal usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita usia, kesehatan, dan kesempatan dalam mengikuti kegiatan salat Jumat pada hari ini. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasul pemimpin kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan untuk kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita mati sebelum betul-betul menjadi orang muslim. Dalam kesempatan ini pula
marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita yang kini dalam keadaan sakit dan tidak dapat hadir dalam menunaikan salat Jumat. Maka dari itu, marilah kita doakan bersama-sama semoga saudara-saudara kita itu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sebelum Jumat yang dirahmati Allah. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna di muka bumi ini. Tidak ada agama lain yang memiliki kitab suci yang selengkap dan seasli Al-Quran. Carilah kitab-kitab suci dari agama-agama lain. Tidak ada satupun yang masih asli sebagaimana aslinya. Bahkan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tanpa diketahui lagi seperti apa aslinya. Tidak demikian halnya dengan Al-Quran yang tetap dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Yakni bahasa Arab sebagaimana pertama kali diturunkan Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Allah menegaskan dalam surah terakhir yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Alangkah berbahagianya umat Islam yang telah mewarisi dan memiliki Al-Quran sebagai petunjuk untuk menjalani hidup di dunia dan di akhirat nanti. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika kita bandingkan dengan kondisi kehidupan modern saat ini, Al-Quran itu adalah manual instruction untuk menjalankan hidup dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Semua petunjuk untuk menjalankan hidup ini sebagaimana manusia yang sempurna sudah lengkap, termasuk contoh-contoh yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran, serta kisah-kisah sejarah kaum yang terdahulu. Barang siapa yang mendombani petunjuk dari Allah, maka ia akan beruntung. Dan jika sebaliknya, dan jika dia tidak memendomani petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia akan merugi di dunia maupun di akhirat. Pada masanya, sekitar abad 14 Masehi atau abad ke-7 hingga ke-8 tahun Hijriah, Islam pun berkembang dengan sangat pesat, ditandai oleh penemuan-penemuan baru berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lahir dari tokoh-tokoh Islam pada masa itu. Sebutlah Ibnu Sina yang dibaca Avicenna oleh orang Barat. Ia adalah bapak kedokteran modern. Demikian juga Al-Jabbar, bapak matematika. Umar Khayyam dan banyak lagi tokoh-tokoh filsuf yang telah mengubah cara berpikir orang Barat pada masa itu. Memang Barat pada masa itu masih gelap, maka dari itu mereka belajar dengan Islam di timur, tepatnya di kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban dunia pada masa itu. Akan tetapi, umat Islam pada saat sekarang adalah masyarakat kelas 2, masyarakat yang seringkali dilecehkan oleh orang-orang Barat, menjadi bulan-bulanan. Bahkan Islam sendiri dianggap sebagai sumber kekacauan, sebagai pencipta terorisme di muka bumi ini. Kemegahan umat Islam yang pada masa lalu kini tinggal nostalgia yang menyedihkan. Sementara itu, bangsa-bangsa yang bukan pemeluk Islam, yang tidak berkitab sucikan Al-Quran, toh hidup damai-damai saja. Bahkan mereka hidup dengan makmur serta rukun sesamanya. Sebaliknya sekarang, kalau kita simak sejenak perkembangan bangsa-bangsa pemeluk agama Islam lainnya di dunia, terutama di Timur Tengah, hampir semuanya berada dalam situasi yang memprihatinkan. Saling berhadapan, saling menekan, bahkan saling membinasakan dengan senjata-senjata pemusnah yang justru diciptakan dan dibeli dari bangsa Barat itu sendiri. Semestinya lah kita sebagai umat Islam berduka cita. Sesama saudara seagama, sama-sama mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW,
sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci, sama-sama berkiblat pada Baitullah Ka'bah. Namun kini saling berhadapan dalam konflik yang tak berkesudahan. Bukankah umat Islam itu saling bersaudara? Tidak hanya nyawa, harta, benda yang susah payah dikumpulkan hancur lebur oleh senjata yang dibeli oleh orang kafir. Nauzubillah min zalik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lihatlah saudara-saudara kita di Timur Tengah hari ini. Pada bulan Februari lalu di negeri Iran, negeri yang penduduknya mayoritas muslim, dihujani bom oleh Amerika Serikat dan Zionis Israel. Bukan hanya gedung-gedung yang runtuh, bukan hanya juga nyawa-nyawa yang melayang, tetapi Selat Hormuz pun lumpuh. Selat Hormuz, jalur yang menjadi urat nadi minyak sepertiga dunia. Dan siapa yang ikut menanggung akibatnya? Kita, umat Islam Indonesia. 58.000 jamaah umroh kita terlantar, tidak bisa pulang, tidak bisa beribadah dengan tenang di tanah suci karena perang yang kita tidak ikut memulainya. Lihatlah Suriah, negeri Syam yang dahulu terkenal sebagai tempat perniagaan Nabi Muhammad SAW. Entah sudah berapa ratus ribu nyawa melayang akibat perang saudara yang tak kunjung usai. Lihatlah Yaman yang masih berkubang dalam krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Dan kini api itu semakin besar, melibatkan negara-negara besar yang masing-masing membawa kepentingannya sendiri di atas penderitaan umat Islam. Dan yang paling menjadikan, senjata-senjata pemuduh saudara kita itu datang dari orang-orang kafir yang ilmunya jauh lebih tinggi dari kita. Mereka mendapatkan untung dan bersorak gembira, serta terus berusaha membuat situasi gaduh di tengah-tengah umat Islam. Politik adu domba dan pecah belah, semua mereka lakukan terhadap kita dari dulu hingga sekarang. Nauzubillah min zalik. Sebagai umat Islam, wajib bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri, berjihad fisabilillah, dan bukan untuk berperang saling membunuh, melainkan memerangi kebodohan di tengah-tengah umat Islam pada masa sekarang ini. Sebagai orang yang bergelimang di kehidupan pendidikan, perjuangan kita adalah untuk memajukan kehidupan di dunia dan perbekalan untuk akhirat, memajukan umat Islam dari segala aspek, baik itu aspek dunia maupun aspek akhirat. Islam mengajarkan pendidikan sejak awal agama ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa surah Al-Alaq, surah yang pertama diturunkan menyuruh manusia membaca melalui perantara Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak ketahuinya. Sadaqallahul azim. Maka dari itu jamaah sekalian, mari kita rapatkan barisan, kita perbaharui terus iman kita, dan kita lanjutkan dengan amal soleh. Karena setiap kali Allah memanggil orang yang beriman, selalu diikuti oleh amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jika memang kita menyatakan diri telah beriman, maka amal soleh bagi kita adalah memperjuangkan tegaknya ilmu dan teknologi berbasis iman dan takwa. Islam tidak mengajarkan sesuatu yang asal-asal jadi. Segala sesuatu yang kita sebut sebagai amal soleh haruslah melalui perjuangan yang sungguh-sungguh. Sesuai dengan surah Al-Insyirah yang sudah khatib bacakan tadi, Allah menjamin kalau kita bersungguh-sungguh, janganlah cemas. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, kata Allah. Maka sesungguhnya di balik kesulitan pastilah ada kemudahan.
Dalam khutbah yang singkat ini, khatib yakin jika semua umat Islam di negara ini mengamalkan apa-apa yang telah dijelaskan Allah dengan nyata dalam Al-Quran, insya Allah tidak lama lagi bangsa Indonesia yang Islami adalah bangsa yang disenggani di muka bumi ini. Bukan bangsa pembeli, bukan bangsa konsumtif, tetapi menjadi bangsa yang produktif, kreatif, dan pencipta masyarakat yang madani di muka bumi ini. Semua itu hanya akan dapat dicapai dengan pendidikan yang sungguh-sungguh dan tanpa lekas putus asa. Karena Islam telah lengkap mengajarkan segala sesuatu yang akan mengangkat derajat kita di hidup bangsa ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.